Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena. Seperti kita ketahui, benzena ini dia strukturnya unik karena ada resonansi ikatan rangkap atau pergerakan elektron di dalam cincin benzenanya. Jadi benzena ini walaupun punya ikatan rangkap, tidak mengalami reaksi adisi. Jadi benzena ini mengalami reaksi substitusi. Nah, yang disubstitusi itu apa? Yang disubstitusi itu adalah salah satu atau lebih dari satu atom H yang ada di sini. Nah, ini kan di sini sebenarnya dalam cincin benzena ada 6 atom hidrogen. Nah, penggantian pertama salah satu atom H-nya disebutnya reaksi substitusi pertama. Nanti kalau kita mengganti atom H yang kedua, itu berarti substitusi kedua dan seterusnya. Nah, saya hanya akan jelaskan di sini substitusi pertama dan kedua. Reaksi substitusi yang pertama itu bisa jadi atom H-nya digantikan oleh atom halogen. Atau kita sebut reaksi ini adalah halogenasi. Biasanya reaksinya seperti ini. Jadi kalau kita punya benzena, benzenanya direaksikan dengan suatu molekul diatomik golongan halogen. Biasanya kita butuh katalis. Katalisnya itu Fe yang bersenyawa dengan ion halidanya. Nah, nanti hasilnya atom H-nya salah satunya atau yang udah ditunjukkan di sini itu nanti akan digantikan dengan gugus halida. Nah, jangan lupa tadi kan H-nya keluar, begitu X-nya juga sisa satu ya. Jadi nanti akan dihasilkan asam halida di sini. Nah, sebagai contoh kalau kita punya benzena di sini kita reaksikan dengan Cl2, katalisnya pasti FeCl3. Jadi katalisnya pasti match ya. Kalau penggantinya Cl, katalisnya juga ada Cl-nya. Nah, nanti yang terjadi di sini atom H sebenarnya ini random yang mana aja, cuman kebetulan karena yang udah ditunjukkan yang ini, jadi yang itu yang disubstitusi ya. Gini, jangan lupa H-nya tadi keluar, Cl-nya masih ada sisa satu. Nah, jadi benzena kalau kita substitusikan dengan gas klorin, katalisnya besi 3 klorida, nah maka nanti hasilnya adalah jadi senyawa klorobenzena dan asam klorida. Nah, klorobenzena ini boleh juga disebut ini fenil klorida. Jadi gugus alkilnya segitu disebutnya fenil, sisanya Cl, Cl-nya dikasih akhiran ida. Nah, contoh substitusi yang berikutnya adalah nitrasi. Nitrasi ini terjadi kalau kita mereaksikan benzena dengan asam nitrat. Nah, asam nitrat atau HNO3 boleh juga dituliskan dalam bentuk HONO2, sama aja. H-nya 1, N-nya 1, O-nya 3. Nah, kalau direaksikan dengan asam sulfat ini bersifat mengikat air. Jadi nanti akan keluar air dari campuran ini. Airnya dari mana? OH-nya itu yang pertama dari asam nitratnya, H-nya salah satu dari H yang mau disubstitusi. Nah, kalau keduanya keluar itu nanti akan membentuk air. Ditambah, nah hasil reaksinya adalah benzena yang salah satu atom H-nya jadinya mengikat gugus NO2. NO2-nya jadi menggantikan H, mensubstitusi H di situ. Jadi kita nanti akan mendapat senyawa nitrobenzena. Jadi benzena kalau mau kita ganti salah satu atom H-nya dengan gugus nitro, kita reaksikan dengan asam nitrat. Di sini kita gunakan asam sulfat untuk mengikat air sehingga airnya keluar, nanti jadi kita dapat nitrobenzena. Nah, ini namanya reaksi nitrasi. Substitusi gugus nitro. Berikutnya ada reaksi yang disebut sulfonasi. Sulfonasi ini reaksi antara benzena dengan asam sulfat. Nah, asam sulfat H2SO4 itu boleh dituliskan dalam bentuk HSO3H. Nah, ini kenapa boleh dituliskan seperti ini? Karena, ini O-nya kurang saya. Harusnya
HOSO3H karena H-nya sama-sama 2, S-nya 1, O-nya 4. Nah, ini untuk apa? Di sini nanti akan dihasilkan air supaya kelihatan airnya itu dari situ. Jadi OH-nya dari asam, H-nya dari benzenanya. Jadi nanti kita memperoleh air. Nah, sisanya adalah benzena yang sudah tersubstitusi. Nah, ini namanya adalah benzen sulfonat. Dulu pasti sering dengar tuh senyawa yang namanya ABS atau alkil benzen sulfonat. Nah, ini salah satu komponennya adalah benzen sulfonat, nanti dialkilasi lagi. Nah, ini biasanya ada di deterjen. Jadi salah satu kegunaan benzen sulfonat adalah sebagai zat aditif pada deterjen. Ini fungsinya untuk menurunkan ketegangan air, jadi nanti kotorannya bisa diikat oleh deterjen. Nah, berikutnya kita juga bisa mensubstitusi atom H dengan suatu alkil atau dengan cabang. Nah, kalau kita punya alkilasi, biasanya caranya adalah kita reaksikan benzena. Kalau kita ingin mendapatkan alkil benzena, kita reaksikan saja benzena dengan suatu alkil halida. Alkilnya bisa apa aja, bisa metil, etil, propil, isopropil, dan seterusnya. Nah, di sini dibutuhkan katalis. Katalisnya biasanya aluminium halida juga. Nah, nanti hasilnya atom H akan tergantikan oleh gugus alkil. Kemudian H yang digantikan dengan gugus halidanya nanti akan membentuk asam halida. Contohnya misalnya kita mau menggantikan salah satu atom H dengan metil. Nah, kalau mau direaksikan dengan metil berarti kita harus reaksikan metil klorida dengan benzena. Supaya nanti atom H-nya tergantikan oleh metil. Ini kebetulan kita gunakan metil klorida. Jadi katalisnya juga aluminium klorida. Nah, nanti hasilnya adalah H-nya digantikan oleh metil. Nah, H-nya keluar bergabung dengan Cl dari metil klorida. Seperti ini. Jadi nanti kita memperoleh metil benzena. Atau ada yang ingat nama trivialnya? Nama trivialnya adalah toluena. Nah, ini adalah cara membuat toluena. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mensubstitusikan etil, sekarang C2H5. Berarti yang harus kita reaksikan adalah benzena dengan etil bromida. Jadi nanti etilnya akan menggantikan hidrogen. Jadi keduanya itu akan bertukar. Jadi kita akan memperoleh etil benzena. Nah, jangan lupa tadi H-nya keluar. Begitu bergabung sama Br. Jadi menghasilkan asam bromida. Nah, jangan lupa di sini ada katalis. Katalisnya harus mengandung halida yang sama dengan alkil halida yang kita reaksikan. Jadi kalau di sini digunakannya aluminium bromida ya. Seperti ini. Jadi namanya etil benzena. Nah, tadinya benzena direaksikan dengan etil bromida, hasilnya adalah etil benzena dan asam bromida. Nah, ini adalah reaksi yang disebut alkilasi atau penggantian H dengan gugus alkil. Nah, selain substitusi pertama, nanti ada juga substitusi yang kedua. Nah, substitusi yang kedua kan pasti nanti kita bertanya-tanya tuh, H yang mana yang kemudian diganti lagi. Nah, tadi kan H yang pertama bebas, H yang keduanya H yang mana. Nah, ternyata ada gugus-gugus yang punya ketentuan sendiri. Jadi ada gugus pengarah orto para, atau kalau dia menjadi substituen kedua, dia pasti mengambil posisi orto atau para. Ada juga gugus-gugus yang mengarahkan ke posisi meta. Jadi nanti dia selalu memilih posisi meta, yaitu gugus sulfonat, siano, asam, dan nitro. Sebenarnya ada yang lain-lain, saya sederhanakan aja menjadi begini. Kalau gugus pengarah orto para, amin, fenol, alkil, dan halida. Nah, contohnya gimana? Contoh, misalnya kita udah punya senyawa
benzena yang sudah tersubstitusi. Substituen pertamanya adalah metil. Nah, metil ini, senyawa metil benzena ini mau disubstitusi kedua, kita brominasi nih. Nah, brominasi biasanya pakai katalis ya. Katalisnya biasanya harus besi 3 bromida berarti. Nah, karena Br ini termasuk halogen atau gugus halida, halida ini kalau kita lihat dia termasuk pengarah ortopara. Berarti nanti dia akan menempati posisi orto atau para terhadap substituen pertamanya. Nah, jadi faktanya memang yang terjadi adalah senyawa orto yang dihasilkannya itu adalah 40%. Senyawa para yang dihasilkannya 60%. Nah, metanya itu dikit banget, metanya itu cuma sekitar 1%. Nah, ini menunjukkan substituen Br sebagai substituen kedua itu adalah pengarah orto atau para. Biasanya sepaket sih orto sama para, kalau meta sendirian. Nah, contoh lagi misalnya kita udah punya senyawa benzena yang tersubstitusi. Kebetulan substituennya adalah gugus kloro di sini. Nah, kemudian kloronya kita reaksikan lagi dengan asam nitrat, ini berarti namanya nitrasi. Nitrasi sebagai reaksi substitusi kedua. Nah, di sini ada tentu ada H2SO4 untuk menarik airnya. Nah, asam nitrat itu bisa kita tuliskan HONO2. Nah, di sini ada gugus NO2 nih. NO2 itu dia adalah gugus pengarah meta. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya hasil reaksi ini nanti akan didominasi oleh senyawa dengan posisi nitro meta terhadap si substituen pertamanya, terhadap kloro. Jadi nanti kita dapat hasil dominannya adalah senyawa ini. Jadi nitronya ada di posisi meta. Namanya ini meta kloronitrobenzena ya. Nah, jadi nanti kita dapat senyawa metanya paling banyak. Karena dia adalah pengarah meta. Jadi nanti kita bisa lihat dari situ ya pengarah orto atau metanya.